Halo pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Tom, psikiater dari Manado, dalam sesi Mental Innovating. Kali ini edisi keempat. Kami akan bersama membahas mengenai sindroma cemas. Sindroma itu apa? Sindroma adalah kumpulan gejala-gejala, dan cemas banyak yang mengartikan was-was, khawatir berlebihan, ragu-ragu, dan lain-lain. Saudara-saudara, cemas berbeda dengan takut. Takut itu sifatnya di luar dari tubuh kita, nyata keadaannya dan bersifat objektif. Misalnya, awas anjing galak. Maka di situ ada gambar anjing galak di luar dari diri kita dan memang berpotensi berbahaya. Sedangkan cemas itu berasal dari dalam diri kita. Jadi subjektif. Kalau tadi objektif, ya, anjing itu galak. Kalau cemas itu berasal dari dalam diri kita, subjektif, dan dia itu sulit apa menyebabkan demikian, sulit dilawan. Jadi dalam kondisi-kondisi klasifikasi golongan dari cemas ini banyak adanya. Ada rupa-rupa, ya, reaksi cemas akut, reaksi cemas menyeluruh, reaksi fobia, dan lain sebagainya. Tapi kita fokus pada pembahasan cemas secara menyeluruh saja. Saudara-saudara, orang yang cemas itu juga menderita. Tapi harus dibedakan cemas normal dan cemas sakit. Kalau cemas normal itu kita gelisah karena ada sesuatu, tapi sesudah masalah itu lewat, maka kita akan kembali tenang. Kalau dia sakit, dia terus-menerus mengganggu, sehingga mengganggu dalam fungsi sosial, fungsi pekerjaan, dan fungsi diri sendiri, mengganggu dalam keluarga. Misalnya begini, ada orang yang mengkhawatirkan anaknya karena hujan, selalu mau sakit kaki, mesti selalu dilindungi, karena takut biar hujan rintik-rintik, tidak mau. Ada orang yang takut naik pesawat, ada orang takut berbicara di depan mimbar, ada orang takut menyanyi di depan umum. Itu merupakan tanda satu cemas. Jadi kecemasan ini berwujud dalam 3 manifestasi. Manifestasi pertama adalah fisik, kedua adalah jiwa, psihe, dan ketiga adalah motorik. Yang berdampak pada fisik yaitu jantung berdebar-debar, sakit mah, sakit kepala, sering ke toilet, buang air besar, buang air kecil, mual, muntah, kaki tangan dingin, malam-malam bisa mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi dikejar-kejar, dan lain sebagainya. Nah, itu gejala pada fisiknya. Karena gejala fisik ini yang menonjol, maka sering pasien lari mencari bantuan pada dokter yang non-psikiater. Jadi psikiater dengan non-psikiater, terserah, banyak dokter-dokter yang non-psikiater, penyakit dalam, obgyn, dan lain sebagainya. Nah, psikiater ini akan menghadapi cemas ini banyaknya sesudah ke dokter non-psikiater dan tidak sembuh, baru datang ke psikiater, ya. Jadi itu gejala-gejala fisik karena dirasakan sebagai keluhan-keluhan psikosomatis. Psiko artinya jiwa, soma artinya tubuh. Karena ada gangguan jiwa, maka akan jadi gangguan pada tubuh. Jadi misalnya jantung berdebar-debar, dikira penyakit jantung, sakit mah, dikira penyakit mah, jadi diobati penyakit jantung, dan lain sebagainya. Kedua yaitu psihe, jiwa. Orang cemas itu mudah tersinggung, mudah marah, tidak mudah buruk sangka, dan mudah suggestible, mudah dipengaruhi orang, mudah dihasut, gitu, ya. Itu gejala kejiwaan. Dan ketiga, gejala motorik. Orang cemas kadang-kadang juga ada gerakan-gerakan motorik yang tidak disadari. Misalnya gerakan tangan begini, ada begini tangannya, atau mukanya yang begitu, ya. Orang cemas berubah, atau berupa sendawa, hikap, itu pertanda cemas itu, gitu.
Tiap-tiap orang mempunyai variasi-variasi dari gejala-gejala cemas ini. Nah, untuk mengobati cemas ini tidak terlalu, kalau dia bersifat akut itu masih mudah diobati, dia masih gampang diobati. Tapi kalau tidak, seorang penderita yang sudah lama, misalnya tekanan darahnya tinggi, itu karena adrenalin yang dikeluarkan karena stres, mengeluarkan adrenalin, memacu tekanan darah. Jadi berbahaya ini cemas, bisa menciptakan stroke, bisa menyebabkan serangan jantung. Adrenalin itu juga memacu terciptanya asam lambung, hasil lambung. Jadi cemas itu bisa membuat sakit mah. Karena itu banyak pasien datang ke dokter non psikiatri dulu ya, baru kemudian karena dokter non psikiatri mengobati di lambungnya, mengobati di jantungnya, mengobati di kepalanya. Padahal sebenarnya yang harus diobati ini adalah otak, pandangannya tentang cemasnya itu, dan perlu dengan psikoterapi. Kalau yang sudah ke dokter, berarti dia sudah terganggu ya, dia fungsinya terganggu dalam fungsi kerjanya, fungsi sosialnya, dan fungsi keluarga dia akan terganggu. Maka itu dia sudah ke dokter untuk minta bantuan. Nah, dokter harusnya bijaksana melihat. Kalau ini akut, ya diberikan memang harus obat-obatan, dan mesti menemukan penyebabnya. Penyebabnya apa dia? Misalnya penyebabnya dia tidak senang sama keluarganya, tidak senang sama istri suaminya, tidak sama dengan anak bersaudara, tidak sama teman di kantor, dan lain sebagainya. Tidak senang sama atasannya, tidak senang sama Birman, dan lain sebagainya. Itu harus diperbaiki juga. Karena itu misalnya seorang kita clash sama Birman, selama kita tidak baik, itu merupakan ancaman. Jadi kalau tubuh kita panas tubuh kita secara fisik, itu beri pemberitahuan bahwa tubuh lagi diserang oleh kuman-kuman bakteri. Kalau tubuh kita cemas, berarti ada sesuatu yang tubuh kita memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang kita tidak cukup, tidak oke dengan kita. Kalau kita marah, jengkel, dongkol, kesal, cemburu, iri, dan lain sebagainya, itu kan kita miliki sedikit-sedikit. Kalau dia kuat, jawabannya cuma satu, karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita peroleh. Saya berharap A, ternyata saya dapat B. B ini tidak sesuai keinginan saya, dan saya tidak bisa menerima dengan ikhlas. Menerima dua macam. Menerima dengan ikhlas itu tidak jadi masalah. Menerima tidak ikhlas itulah jadi masalah. Ya. Jadi kalau kita, saya ulangi, kalau kita marah, jengkel, dengki, iri, cemburu, curiga, semua emosi negatif ini, tanya kepada diri sendiri, kenapa sih saya demikian? Jawabannya sudah satu, karena apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh. Demikianlah para pemirsa, saya mau akhiri materi ini dengan apabila Anda mengalami gejala-gejala seperti saya, maka sesudah lewat dari 3 bulan, datanglah mengunjungi dokter Anda. Kenapa? Karena kalau tidak, betul-betul nanti jadi penyakit darah tinggi, betul-betul nanti penyakit jantung, betul-betul penyakit mah, dan lain sebagainya. Sekira demikian, sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di sesi depan, sesi edisi kelima dengan sindroma depresi, bagian dari komplement daripada anxiety disorder ini, depression disorders ya. Dari sindroma depresi kita akan bahas semua. Kenapa kita harus mulai dengan cemas? Karena sebagian besar gangguan jiwa berasal daripada cemas dulu. Sekiranya demikian, terima kasih. Salam sehat jiwa.